Di sebuah ruang tamu mewah, di dalam sangkar emas yang ia kira adalah surga, seorang istri berhadapan dengan suaminya dan seorang wanita lain. Dengan nada dingin, sang suami memperkenalkan kekasihnya tepat di depan matanya sendiri. Namun, itu hanyalah puncak dari gunung es penghinaan. Ini bukan tentang cinta yang kandas. Ini tentang sebuah pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Ini adalah tentang Radit, seorang pria yang rapuh di balik jas mahalnya, yang nekat menghancurkan hati Indah, wanita yang rela ia nikahi, demi menutupi kerapuhan dirinya. Namun, apa yang Radit tidak tahu adalah, Indah bukan sekadar gadis desa yang polos. Ia adalah seorang penyintas dengan rahasia masa lalu yang gelap, dan ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Indah adalah nama yang ironis. Di balik keindahan samar yang terpancar dari wajah polosnya, tersimpan sebuah rahasia yang membuatnya hidup dalam bayangan, tersembunyi dari dunia. Ia bukan sekadar gadis desa yang polos dan lugu. Jauh di lubuk hatinya, Indah adalah seorang penyintas, seorang gadis yang pernah jatuh, kehilangan segalanya, dan melarikan diri ke desa Wates bersama ibunya, Bu Ima, untuk memulai kembali. Masa lalunya adalah sebuah beban berat, sebuah noda yang ia yakini tidak akan pernah hilang. Ia memilih hidup sederhana bukan karena tidak memiliki ambisi, melainkan karena ia terlalu takut untuk bersinar dan menarik perhatian. Ia percaya bahwa semakin tidak terlihat, semakin aman dirinya. Kehidupannya dipenuhi ketakutan akan pengkhianatan dan kehancuran, sebuah trauma yang membekas dari masa lalu. Setiap hari ia berjualan kue dan jajanan ringan, uang yang ia kumpulkan bukanlah untuk membeli gaun baru atau ponsel canggih, melainkan untuk sebuah rencana rahasia yang ia susun dengan teliti. Membeli kembali sebidang tanah milik keluarganya yang hilang di kota, sebuah aset yang dicuri oleh orang yang paling ia percayai. Hanya ada satu orang yang mengetahui rahasia itu, ibunya, Bu Ima. Namun, ibu yang ia sayangi itu tidak pernah tahu bahwa orang yang mencuri segalanya dari mereka adalah ayahnya sendiri, pria yang kabur dan menikah lagi dengan seorang wanita kaya. Indah tidak ingin ibunya tahu dan hancur. Ini adalah rahasia berlapisnya. Ia berdagang bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk membalaskan dendamnya. Nasib mempertemukan Indah dengan Radit, putra majikan ibunya. Radit, sang direktur yang tampan, sebenarnya adalah pria yang rapuh. Terlahir dari keluarga terpandang, hidupnya adalah sangkar emas yang dibangun oleh ekspektasi ayahnya. Ia tidak pernah benar-benar memimpin perusahaan. Ia hanya menjalankan skenario yang sudah ditulis oleh ayahnya sebelum meninggal. Kegelisahan dan ketidakmampuannya tersembunyi di balik jas mahalnya, dan itu membuatnya kesepian. Ia terbiasa melihat wanita yang datang kepadanya karena status dan kekuasaan, bukan karena hati. Indah, dengan kepolosan dan ketulusannya, adalah anomali yang membuat Radit merasa nyaman, suatu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa terbebas dari beban ekspektasi yang selama ini membelenggunya. Pertemuan mereka tidak didasari oleh cinta yang tulus, tetapi oleh kebutuhan yang saling melengkapi. Radit butuh pelarian, dan Indah butuh jalan keluar dari kehidupan yang ia anggap menindas. Suatu malam, di teras rumah sederhana Indah, di bawah cahaya temaram, Radit memberanikan diri. "Aku mau kita menikah." Kata-kata itu begitu mengejutkan. Bukan karena Indah tidak menginginkannya, tapi karena ia melihat sebuah risiko. Pernikahan ini bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan, atau menjadi jembatan untuk kehancuran dirinya. Indah menolak, bukan karena ia tidak mencintai Radit, tetapi karena ia takut. "Kita berbeda, Mas. Aku cuma gadis desa." Ia takut Radit akan menemukan rahasianya, lalu menolaknya seperti orang lain di masa lalu. Radit, yang tidak peduli dengan status sosial, memohon. Ia tidak tahu bahwa alasan Indah menolak lebih dalam dari sekadar ketidaksetaraan harta. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menikahi seorang wanita dengan agenda rahasia dan trauma yang mendalam. Radit terus meyakinkan Indah, dengan janji manis dan rayuan. Sementara itu, di balik tirai, Bu Retno, ibu Radit, menyaksikan semuanya. Ia tersenyum, bukan karena ia bahagia putranya akan menikah, tetapi karena ia tahu bahwa dengan pernikahan ini, putranya akan berada dalam kendalinya. Bu Retno sebenarnya tidak menyukai Indah, ia hanya melihatnya sebagai alat untuk mengendalikan Radit yang semakin hari semakin sulit diatur. Wanita ini memiliki rahasia lain yang lebih mengerikan.
Ia adalah dalang di balik semua masalah perusahaan yang sedang dialami oleh Radit. Indah yang tidak tahu tentang semua agenda dan rahasia yang tersembunyi di balik pernikahan ini, akhirnya setuju. Ia melihat pernikahan ini sebagai sebuah langkah maju menuju tujuannya, membalaskan dendam pada ayahnya. Ia yakin, dengan berada di lingkungan yang sama dengan ayahnya, ia bisa dengan mudah membalaskan dendamnya. Sebuah pernikahan yang seharusnya didasari oleh cinta, kini menjadi sebuah taruhan. Sebuah permainan kotor yang melibatkan dua hati dan dua agenda rahasia. Malam pernikahan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, Indah malah merasa terasing. Sebuah bayangan masa lalu kembali menghantuinya, dan ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Ia tidak menyadari, di balik semua kebahagiaan ini, telah ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Pernikahan mewah itu terasa seperti sebuah drama yang dipentaskan hanya untuk memuaskan tamu-tamu. Gaun pengantin yang megah, hotel bintang 5, dan ribuan pasang mata yang menatapnya membuat Indah merasa seperti sebuah objek, bukan seorang mempelai wanita. Senyumannya terasa kaku, dan setiap tepuk tangan yang ia dengar terasa seperti ejekan. Ia tahu, di balik wajah-wajah ramah dan ucapan selamat, mereka menertawakan pilihan Radit yang menikahi seorang gadis desa. Perasaan itu menusuk hatinya, mengingatkan pada luka lama yang ia coba lupakan. Setelah upacara selesai, Indah dan Radit pindah ke sebuah rumah besar yang disediakan Bu Retno. Awalnya, hidup mereka dipenuhi dengan hal-hal yang Indah anggap normal. Radit yang sibuk bekerja, Indah yang mengurus rumah, dan malam yang mereka habiskan bersama dengan cerita. Namun, Radit yang Indah kenal di Wates mulai menghilang. Pria yang dulu hangat dan peduli kini menjadi dingin dan pemarah. Tekanan pekerjaan yang ia rasakan membuat dirinya merasa frustrasi, dan ia melampiaskan kemarahannya pada Indah. Penghinaan pertama datang dari hal-hal kecil. Radit sering mengomentari kebiasaan Indah yang ia anggap aneh. "Kamu kok makan pakai tangan sih, Indah? Kayak orang desa aja." Atau, "Kenapa sih kamu suka sekali ke pasar tradisional? Pakaianmu jadi bau amis." Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hati Indah. Ia merasa Radit melihatnya sebagai sebuah proyek, sebuah boneka yang harus ia bentuk sesuai dengan keinginannya. Awalnya, Indah mencoba bersabar, berharap Radit akan kembali seperti dulu. Namun, semakin hari, kemarahan Radit semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Radit pulang dari kantor dengan wajah marah. Ia menemukan Indah sedang menjahit pakaian yang sobek. "Kamu itu ngapain sih?" tanya Radit. "Aku lagi benerin baju kamu, Mas." "Daripada beli lagi, kan sayang," jawab Indah dengan lembut. Namun, Radit tidak senang. "Indah, kamu pikir aku ini miskin, ya? Beli baju baru saja tidak bisa? Aku sudah bilang, buang saja baju-baju lama yang sudah tidak layak pakai." Nada suara Radit terdengar kasar, penuh penghinaan. Indah terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya hancur. Ia merasa Radit tidak menghargai usahanya, tidak menghargai dirinya. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Radit mempekerjakan seorang sekretaris baru bernama Natasha. Natasha adalah kebalikan dari Indah. Cantik, elegan, cerdas, dan ambisius. Natasha melihat Radit bukan sebagai seorang pria yang ia cintai, tetapi sebagai sebuah tangga untuk mencapai kesuksesannya. Radit yang lelah dengan Indah, menemukan kenyamanan pada Natasha. Natasha tahu bagaimana memanipulasi Radit dengan kata-kata dan pesonanya. Ia tahu bahwa Radit adalah seorang pria yang haus akan pujian, dan ia memberinya pujian yang tidak pernah ia dapatkan dari Indah. Ia memberinya rasa validasi yang selama ini ia cari. Natasha melihat kelemahan Radit dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Hubungan mereka tidak dimulai dari sebuah perselingkuhan fisik, melainkan dari sebuah perselingkuhan emosional. Radit semakin menjauh dari Indah, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Natasha. Indah, yang merasa terluka, mencoba berbicara dengan Radit. "Mas, kamu kenapa sih? Kamu kok berubah?" tanyanya. Namun, Radit hanya menjawab dengan kata-kata kasar. "Aku berubah karena kamu. Kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu terlalu bodoh untuk mengerti betapa beratnya hidupku." Kata-kata itu menusuk hati Indah. Ia tahu Radit sedang melampiaskan kemarahannya,
Tapi ia tidak pernah berpikir bahwa Radit akan melukai perasaannya dengan cara seperti itu. Malam itu, Indah menemukan sebuah amplop di jas Radit. Isinya adalah sebuah foto. Bukan foto Radit, melainkan foto ayahnya, yang sedang makan malam dengan seorang wanita parubaya. Indah menyadari bahwa Natasha bukan hanya seorang sekretaris, melainkan juga seorang agen ganda yang dipekerjakan oleh orang yang mengirim amplop itu. Dan wanita parubaya yang berfoto dengan ayahnya adalah ibu Natasha. Sebuah kepingan teka-teki baru telah muncul, dan ia tahu, ia harus berhati-hati. Dinding rumah mewah itu seolah-olah mempersempit ruang gerak Indah. Ia tidak lagi merasa nyaman di sana. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Amplop itu membekas di pikirannya. Ia tidak tahu apa tujuannya. Ia hanya tahu bahwa ia harus merahasiakannya dari Radit. Beberapa hari kemudian, Radit kembali dari perjalanan bisnis dengan Natasha. Indah menyambutnya dengan senyuman yang dipaksakan. Ia mencoba melupakan rasa sakit dan kecurigaan yang ia rasakan. Ia berharap Radit akan kembali seperti dulu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan semua harapannya. "Indah, sini sebentar," panggil Radit dari ruang tamu. Nada suaranya dingin, tanpa emosi. Indah berjalan ke ruang tamu, hatinya berdebar kencang. Ia melihat Radit duduk bersama Natasha. Natasha tersenyum sinis, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Radit menatap Indah dengan tatapan kosong. "Indah, kenalkan. Ini Natasha, sekretarisku. Dan juga, kekasihku." Dunia Indah terasa runtuh. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Radit dan Natasha bergantian, berharap ini hanyalah sebuah mimpi buruk. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma perempuan kampung, gak pantas buat aku." "Natasha, dia lebih cocok, dia lebih cerdas, lebih anggun," ujar Radit. Natasha tersenyum, wajahnya penuh kepuasan. Ia tahu ini adalah sebuah permainan, sebuah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Indah menatap Radit, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia terlalu banyak terluka. Ia tahu Radit sedang melampiaskan kemarahannya. Ia tahu Radit sedang terluka. Namun, ini tidak memberinya hak untuk melukainya. "Aku tahu aku perempuan desa, Mas. Aku tahu aku tidak pantas buat kamu. Tapi, kenapa kamu harus mengatakan ini di depannya? Kenapa kamu harus mempermalukan aku?" Suara Indah bergetar. "Karena aku sudah muak. Indah, aku muak dengan drama kamu, aku muak dengan kesederhanaan kamu. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku, bukan orang bodoh yang cuma bisa masak dan menjahit." "Aku butuh Natasha," jawab Radit. Indah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia hanya berdiri di sana, menatap suaminya yang telah ia cintai. Ia merasa sangat bodoh. Ia tahu ini akan terjadi, ia tahu pernikahan ini akan berakhir dengan kehancuran. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa kehancuran ini akan datang dari orang yang ia cintai. "Kamu mau cerai?" tanya Indah, suaranya pelan namun tegas. Radit terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Indah dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tidak mau berpisah, Indah," ujarnya. Indah menggeleng. "Kamu sudah mengkhianati aku, Mas. Kamu sudah mempermalukan aku. Kamu sudah menghancurkan harga diriku. Kita tidak bisa kembali seperti dulu." Radit berdiri dan meraih tangan Indah. "Maaf, Indah. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Aku hanya..." Indah menarik tangannya. "Aku tahu, Mas. Aku mengerti. Aku tahu kamu sedang berada di bawah tekanan. Aku tahu kamu tidak bermaksud untuk melukai aku. Tapi, sudah terlambat. Kamu sudah melukai aku terlalu dalam. Aku tidak bisa memaafkan kamu." Malam itu, Indah berjalan ke kamar tidur mereka, mengemasi barang-barangnya. Sebuah ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ia tahu, ia harus pergi dari rumah ini, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai seorang pemenang. Ia tidak akan membiarkan Radit menghancurkan dirinya. Ia akan kembali, dan ia akan menunjukkan kepada Radit bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan. Ia tidak lagi melihat Radit sebagai cinta, melainkan sebagai musuh.
Pagi itu, Indah meninggalkan rumah mewah itu tanpa sepatah kata pun. Ia tidak menangis, tidak pula menoleh ke belakang. Ia tahu, langkah yang ia ambil adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Di balik tatapan tenangnya, ada api dendam yang berkobar. Ia tidak akan membiarkan Radit dan Natasha menang. Ia akan membuktikan bahwa gadis desa yang mereka hina adalah orang yang akan menghancurkan mereka. Indah kembali ke desa Wates, di mana ibunya, Bu Ima, menyambutnya dengan pelukan hangat. Indah tidak menceritakan apapun tentang perceraiannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Bu Ima tidak banyak bertanya, ia hanya membiarkan Indah berada dalam pelukannya. Indah tahu, ia harus memulai kembali. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk. Ia memutuskan untuk kembali berjualan kue, namun kali ini dengan cara yang lebih modern. Ia menggunakan media sosial untuk mempromosikan kuenya, dan ia juga membuka kelas memasak kecil-kecilan untuk para wanita di desa. Ia menjual kuenya dengan merek Kue Indah, sebuah nama yang sederhana namun memiliki makna yang dalam. Setiap kue yang ia buat, ia sertakan sebuah kartu kecil dengan tulisan, "Kue ini dibuat dengan cinta dan kesabaran, dari seorang gadis desa yang tidak pernah menyerah." Bisnis kuenya berkembang pesat. Pelanggan mulai berdatangan dari kota, tertarik dengan kue Indah yang unik dan lezat. Ia menggunakan rahasia masa lalunya, pengetahuan tentang resep kue yang turun-temurun dari nenek moyangnya, untuk menciptakan kue-kue yang berbeda. Dalam waktu setahun, Indah telah memiliki 2 cabang toko kue di desa dan di kota terdekat. Namanya mulai dikenal di kalangan pebisnis kuliner, dan media lokal pun tertarik untuk meliput kisahnya. Indah yang dulu hanya seorang gadis desa, kini menjadi seorang pengusaha sukses. Ia membuktikan bahwa sukses tidak selalu harus datang dari koneksi atau harta, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Sementara itu, hidup Radit berubah drastis. Perusahaan yang ia pimpin mengalami masalah keuangan yang serius. Proyek-proyek yang ia tangani gagal, dan banyak klien yang meninggalkan perusahaannya. Radit yang dulu arogan, kini tenggelam dalam utang. Ia menjual aset-aset pribadi yang ia miliki untuk menutupi kerugian perusahaan. Rumah mewah yang ia tinggali bersama Indah, ia jual dengan harga murah. Mobil-mobil mewahnya pun satu persatu ia jual. Natasha yang dulu selalu berada di sisinya, kini menghilang. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan Radit lagi, dan ia meninggalkan Radit di saat yang paling sulit. Radit yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal di sebuah kontrakan sederhana, jauh dari kehidupan yang ia kenal. Ia kehilangan segalanya, bahkan kehormatannya. Ia tidak memiliki siapapun di sisinya, kecuali ibunya, Bu Retno. Namun, Bu Retno yang dulu kuat dan anggun, kini jatuh sakit karena stres. Ia tidak bisa lagi menanggung beban masalah yang dihadapi putranya. Radit, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa merawat ibunya dengan sisa-sisa uang yang ia miliki. Ia tidak menyadari bahwa ibunya adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Malam itu, Radit melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Napasnya tersengal-sengal. Ibunya menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, kata-kata itu tidak pernah keluar. Bu Retno mengembuskan napas terakhirnya di hadapan Radit. Ia tidak tahu bahwa sebelum meninggal, Bu Retno telah membuat sebuah surat wasiat, sebuah rahasia yang akan mengubah hidup Radit selamanya. 2 tahun berlalu sejak kematian Bu Retno. Radit kini hidup dalam penyesalan dan keputusasaan. Ia menyadari semua kesalahannya. Ia menyesal telah memperlakukan Indah dengan buruk. Ia menyesal telah menghina dan mengkhianatinya. Ia tahu, Indah adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Ia berharap bisa meminta maaf, berharap bisa memperbaiki semuanya. Ia tahu, ia tidak pantas mendapatkan pengampunan, tetapi ia merasa harus melakukannya. Suatu hari, saat ia berjalan di pinggir jalan, ia melihat sebuah toko roti baru yang sangat ramai. Ia melihat nama toko itu, Kue Indah. Ia terkejut, ia tidak pernah menyangka bahwa Indah akan menjadi seorang pengusaha sukses. Ia merasa bangga dan malu pada saat yang sama. Ia memutuskan untuk menemui Indah, untuk meminta maaf. Ia tahu, ini akan menjadi hal yang paling sulit yang pernah ia lakukan.
Radit berjalan menuju toko roti Indah, hatinya berdebar kencang. Ia melihat Indah sedang melayani pelanggan. Indah terlihat sangat berbeda. Rambutnya diikat rapi, ia mengenakan pakaian kerja yang rapi, dan wajahnya memancarkan sebuah aura ketenangan dan kepercayaan diri. Radit merasa canggung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Indah yang menyadari kehadiran Radit, menatapnya. Matanya dingin, tanpa emosi. "Ada apa?" tanyanya. Radit terkejut dengan nada suara Indah. Ia tidak pernah berpikir bahwa Indah akan menjadi sekeras ini. "Indah, aku minta maaf," ujarnya, suaranya bergetar. Indah hanya menatapnya, tidak menunjukkan reaksi apapun. "Aku tahu aku telah salah. Aku tahu aku telah menghancurkan hidup kamu. Aku menyesal," kata Radit lagi. Indah tersenyum sinis. "Menyesal? Kamu menyesal karena kamu sudah kehilangan segalanya. Kamu menyesal karena kamu sudah tidak memiliki apapun. Kamu menyesal karena kamu sekarang hidup dalam kemiskinan," ujarnya. Kata-kata Indah menusuk hati Radit. Ia tahu Indah benar. Ia tidak bisa menyangkalnya. "Kamu tahu, aku tidak pernah ingin menghancurkan hidup kamu. Aku hanya..." Indah memotongnya. "Sudahlah, Mas. Aku tidak butuh penjelasan kamu. Aku sudah melupakan semuanya. Aku sudah melanjutkan hidupku." Radit menarik napas panjang. "Aku tidak meminta kamu untuk memaafkan aku, Indah. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku ingin kembali sama kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Indah tertawa, tawa yang terdengar sangat kejam. "Kembali? Kamu pikir kamu bisa kembali? Kamu pikir kamu bisa kembali dan menghancurkan hidupku lagi?" Radit terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Aku sudah tahu semuanya, Mas. Aku sudah tahu bahwa kamu adalah dalang di balik semua masalah perusahaan kamu. Aku sudah tahu bahwa kamu sengaja menghina aku, sengaja membuat aku merasa tidak berarti, hanya untuk memuaskan ego kamu," kata Indah. Radit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Indah tahu. Aku tidak bermaksud." Indah memotongnya. "Sudahlah. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memaafkan kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu kembali ke hidupku." Radit menatap Indah dengan mata yang penuh kekalahan. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Ia tahu, ia telah kehilangan Indah selamanya. Ia hanya bisa menatap Indah, yang kini telah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Indah yang dulunya seorang gadis desa, kini telah menjadi seorang ratu. Ia yang dulunya seorang raja, kini telah menjadi seorang pecundang. Indah menatap kepergian Radit. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop. Di dalamnya, sebuah surat wasiat dari Bu Retno yang berisikan semua pengakuan kejahatan wanita itu. Indah tersenyum. Sebuah senyuman dingin. Ia tidak akan menggunakan surat itu untuk membalas dendam pada Radit. Ia akan menyimpannya sebagai kenangan. Kenangan akan sebuah cerita yang membuatnya menjadi seorang wanita yang lebih kuat.